Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di akun channel Bad Partners 11 yang mana di dalam channel ini akan merekap sebuah film dan merekomendasikan berbagai film menarik untuk kalian. Dan di video kali ini khusus buat kalian, saya akan merekap sebuah film series yang berjudul Into the Badlands. Dan film ini ada 3 season guys. Season yang pertama ada 6 episode. Season kedua ada 10 episode dan sedangkan season yang ketiga ada 16 episode. Jadi untuk yang sekarang saya akan merekap season yang pertama dan saya bagi menjadi 2 part ya. Jadi kalian catat aja. Episode 1 dan ketiga ada di part pertama sedangkan episode 4 sampai 6 ada di part 2. Jadi ini khusus season yang pertama ya guys. Untuk filmnya mempunyai rating 8 sampai 10 IMDb. Dirilis tahun 2015 untuk season pertama, 2017 season kedua, dan 2018 di season ketiga. Oke, langsung kita masuk ke filmnya. Dia adalah Sunny. Nampaknya Sunny sedang mengendarai motor klasik untuk tipenya saya pun tidak tahu. Kemudian Sunny berhenti melihat orang-orang yang mati di tengah jalan. Sunny memeriksa satu persatu dari mereka, mungkin masih ada yang hidup, ternyata tidak. Sunny pun mengambil teropong dan melihat ke sekeliling. Saat ia melihat ada asap tanpa buang-buang waktu, Sunny langsung menuju ke tempat di mana asap itu berasal. Saat Sunny tiba, dia mengatakan bahwa mereka membantai semua orang tadi yang di jalan, dan dari mereka yang mati nampaknya ada satu orang yang mereka tawan. Sunny bertanya apa isi di dalam peti itu. Mereka menjawab, itu bukan urusanmu. Kemudian perkelahian pun tak terhindarkan. Satu persatu dari mereka dibantai oleh Sunny tanpa ada yang hidup satupun. Saat Sunny membuka pintu itu, tiba-tiba ada seseorang di peti tersebut lalu berusaha kabur. Meskipun berusaha kabur, Sunny dengan mudah bisa menangkapnya. Pria itu bernama MK. Kemudian Sunny mengajak MK untuk mengubur teman-temannya yang terbantai itu. Sunny akhirnya membawa MK menuju The Force tempat Sunny berada. Sunny menjelaskan ia harus mencoba masa pelatihan, tapi MK menolaknya. Jika MK tidak mau untuk mengikuti masa pelatihan menjadi seorang clipper, ia akan menjadi seorang tukang kebun selamanya. Scene berpindah dan seorang Baron memberikan pengarahan kepada semua calon clipper. Dan di sini saya jelaskan Baron itu memiliki kuasa sepenuhnya kepada Clipper. Intinya Baron itu sama halnya kayak raja gitu guys. Sedangkan Clipper prajurit yang memiliki skill dari manusia pada umumnya. Dan Baron tersebut bernama Queen. Queen pun bertanya kepada MK kenapa Baron yang lain tertarik kepadanya. MK menjawab ia tidak tahu kenapa ia menjadi incaran Baron-Baron lain. MK juga tidak tahu apa kelebihan yang ada pada dirinya sehingga ia selalu menjadi incaran. Di sisi lain, MK mencoba untuk memasuki arena. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil kalung milik MK. Mereka berkelahi dan Sunny datang melerainya dan membawa kalung MK. Kemudian Queen dihampiri oleh istrinya yang bernama Lydia. Ia membicarakan persoalan penerus Baron dikarenakan Queen sudah tua, tidak muda dan tidak sehebat dulu lagi. Namun, Queen mengatakan bahwa penerus tatanya bukan soal dari keturunan, melainkan orang yang bisa memimpin membawa The Force menuju kesejahteraan. Saat Sunny membawa dan mencocokkan kalung yang dimiliki MK, ternyata kalung tersebut sama dengan miliknya. Tiba-tiba putra dari Queen datang, ia adalah Ryder. Ryder meminta kalung itu dan membawanya pergi. Menjadi seorang Baron, Queen tidak hanya memiliki satu orang istri, berapapun yang ia mau, dan ini jadi istri kedua dari seorang Queen. Di sisi lain, Sunny mengunjungi istrinya yaitu Phil. Di tengah obrolan, Phil mengatakan kepada Sunny bahwa ia hamil. Sontak Sunny kaget karena seorang Clipper dilarang mempunyai anak, dan Phil mengatakan di luar sana ada sebuah kota yang bernama Azra. Ia bisa pergi bersama, meskipun kota itu hanya sebuah legenda. Kemudian scene berpindah, MK sedang berjalan. Tiba-tiba seseorang yang sebelumnya mengambil kalung MK di arena, ia menyerang kembali. MK terluka. Saat ia terluka, MK seperti kerasukan dan mempunyai kekuatan dan insting yang luar biasa. Sunny melihat kejadian tersebut dan menanyakan kepada MK,
MK tidak bisa menjawab, hanya saja saat ia terluka, ia seperti tak terkendali dan menghabisi lawannya. Faktanya, Baron yang di luar istana mengincar MK karena ia memiliki kemampuan itu, dan kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh orang tertentu. Di sini Sunny bertanya tentang kalung milik MK, dan MK memberitahu bahwa kalung itu adalah kota yang bernama Azra, dan kota tersebut di luar The Badlands. Di sisi lain, saat Sunny sedang berjalan sendirian, ia diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Sunny memenangkan perkelahian itu. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari sebuah mobil. Ia adalah The Widow. Ia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang Baron. The Widow meminta Sunny untuk menyerahkan MK kepadanya, tapi Sunny menolaknya. Scene berpindah di mana MK sedang mencoba masuk secara diam-diam ke kamar Ryder untuk mengambil kalungnya. Sialnya, saat ia berhasil mendapatkan kalung tersebut, ia kepergok oleh Ryder. Ryder pun marah dan memutuskan untuk menghukum penggal di pagi hari. Sunny pun menemui MK yang sedang dikurung. Sunny membebaskan MK dan membantunya untuk kabur dari tempat itu. MK akhirnya bisa keluar melewati sebuah terowongan, tapi pada saat itu Lydia mengetahui bahwa Sunny membantu MK kabur. Jet, istri Queen, tiba-tiba masuk ke kamar Ryder dan Jet membuka pakaiannya. Adegan plus-plus pun dilakukan. Wah, ternyata si Jet diam-diam ya begitu sama anaknya, guys. Dan di sini The Widow masuk ke tempat hiburan dan mendiskusikan tentang kerjasama untuk menumbangkan Queen. Pria itu setuju dan mau bergabung dengan The Widow. Tiba-tiba ada sekelompok yang datang dan melemparkan sebuah kapak tepat ke kepala pria itu. Mau tidak mau, The Widow harus melawannya, karena The Widow bukan wanita yang seperti wanita pada umumnya. Akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka, dan The Widow pun mendapatkan info bahwa yang menyuruh mereka adalah Ryder, anak dari Queen. Di sisi lain, MK saat dalam perjalanan kabur, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tilda. Tilda membawa MK ke tempat ia berada. Ternyata Tilda adalah anak asuh dari The Widow. Dan The Widow menanyakan tentang seorang anak kepada MK, tapi MK mengatakan anak yang The Widow cari bukanlah dirinya, karena MK menyangkal bahwa ia tidak memiliki kelebihan. Di sisi lain, Queen mengajak Sunny untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, The Widow juga membuat sebuah kerjasama dengan tujuan menumbangkan Queen. Oke, lanjut. Sesampainya di sebuah rumah, Sunny dan Queen meminta untuk mengecek kesehatannya. Ternyata Queen mengidap penyakit tumor. Mendengar hal itu, nampaknya Queen sangat khawatir dengan keadaannya. Lalu Queen membunuh dokter itu dan istrinya agar peristiwa tentang penyakit Queen tidak bocor dan diketahui oleh pihak musuh. The Widow menyuruh Tilda untuk membuktikan kebenaran tentang anak itu, yaitu MK, dengan melukainya. Karena kita tahu bahwa kalau MK sedang terluka, kekuatan dalam dirinya akan membuat ia kuat. Tapi Tilda melukai tangannya sendiri, seolah-olah MK telah terluka. Melihat kejadian itu, The Widow percaya bahwa MK bukan anak yang ia cari. Kemudian Ryder sedang ditemani oleh seorang wanita, dan ia melihat sebuah batu, dan kemudian Ryder menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Si wanita itu menjawab dan memberikan sebuah info tentang keberadaan batu itu. Di sisi lain juga MK meminta bantuan kepada Tilda untuk membantunya kabur, tapi mereka kepergok oleh The Widow. Akhirnya MK dibawa oleh seorang pria untuk menjadi anak buahnya. Ryder dan Sunny menuju ke tempat di mana Ryder mendapatkan informasi itu. Ternyata itu hanya sebuah jebakan. Tiba-tiba Ryder diikat dan digantung. Meskipun Sunny seorang diri melawan musuh yang tak sebadan, Sunny masih bisa mengalahkan mereka. Akhirnya Ryder selamat tapi sekarat, dan MK ikut bersama Sunny kembali ke The Force. Queen bersama pasukannya termasuk Sunny langsung menyerang tempat The Widow. Satu persatu dari mereka dibantai oleh Queen dan pasukannya. Sedangkan MK diam-diam menyelinap masuk ke ruangan The Widow untuk mengambil buku milik The Widow. Kemudian The Widow dan Queen berkelahi. The Widow kalah hingga Queen saat ingin mau membunuh The Widow, kepalanya Queen sakit akibat penyakit yang dideritanya. Akhirnya The Widow berhasil kabur.
Di sisi lain, Ryder masih terbaring tidak sadarkan diri. Setelah memenangkan pertempuran, MK memberikan buku yang dia ambil dan diberikan kepada Sunny. Di sini Sunny memberikan sebuah pengalaman agar untuk menjadi kuat ia harus melatih. Tetapi MK tetap ngeyel untuk langsung diajari bertarung tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Sunny pun mengajak MK bertemu seseorang yang duduk di kursi roda. Sunny menyuruh MK untuk melawannya. Ternyata meskipun pria tersebut lumpuh, ia dengan mudah mengalahkan MK. Dari sini MK sadar bahwa ia harus berlatih lebih keras lagi. Jet membawa Val untuk menyembuhkan Ryder, tapi Lydia tidak setuju. Kemudian Val mengatakan kalau Ryder tidak segera diobati, dia akan mati. Ketika sadar, Ryder mengatakan siapa yang menjebaknya. Akhirnya Sunny langsung menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Sunny berusaha menangkap perempuan yang menjebaknya, tetapi wanita itu bunuh diri dengan melompat dari atas balkon. Sunny menemui Val untuk menjahit lukanya. Di sisi lain, The Widow menanyakan perihal bukunya yang hilang kepada Tilda, tapi Tilda tidak menjawab dan tidak mengetahuinya. Kemudian MK mendatangi tempat Val dan memberikan buku itu kepada Val untuk ia pelajari. Tetapi Val tidak bisa karena bahasa dalam buku itu tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Queen datang dengan cepat. MK bersembunyi. Queen datang kepada Val agar ia bisa menyembuhkan penyakitnya.